Gus mau tanya nih Gus. Ya terkait dengan Gubernur DKI yang baru Pak Heru Budi. Oh, Mas Heru. Ya, menurut pandangan Gus Rofi sendiri bagaimana? Mengingat kemarin sempat ketemu kan Gus ya? Iya, ketemu dan ngobrol sebentar. Jadi pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Mas Heru Budi. Kalau menurut pandangan saya ya, Mas Heru Budi ini orangnya sangat sabar, bijak, dan berakhlak. Sabar, bijak, dan berakhlak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kalau betul-betul itu terwujud dan bisa diwujudkan dan tidak ada perubahan seperti penilaian saya tadi, sabar, bijak, dan berakhlak, maka insya Allah Jakarta akan semakin baik gitu. Oke, kedua terkait zamannya Heru Budi ini, Gus. Dia itu akan menerapkan polanya dari Ahok itu sendiri. Nah, tanggapan Gus contohnya apa contohnya? Contohnya yang pembukaan yang laporan langsung. Oh, meja aduan. Meja aduan. Iya. Jadi memang di dunia ini, kita hidup di dunia ini sebenarnya kan mencontoh. Betul nggak? Samen bisa berdiri itu mungkin karena mencontoh teman samen di saat kecil. Loh, itu kok bisa berdiri, kok jatuh, mencontoh. Lalu kemudian ketika bersepeda itu karena mencontoh. Jadi ketika Mas Budi membuka kembali tentang meja pengaduan, yang mana meja pengaduan itu ada di zamannya Pak Ahok, itu ya sah-sah saja. Bukan berarti itu mendukung bukan berarti itu mengekor kepada Pak Ahok. Tapi memang meja aduan ini kemarin ketika saya survei langsung dari Kediri ke Jakarta, saya survei langsung dan alhamdulillah saya ketemu sama beliau, PJ Gubernur DKI Jakarta Mas Heru. Nah, ketika survei itu saya lihat masyarakat itu betul-betul langsung berhadapan dengan contoh. Jakarta Utara mejanya di sebelah sini. Jakarta Selatan mejanya sini. Terus kemudian Jakarta Barat. Jadi masing-masing meja warga Jakarta itu betul-betul terarah, betul-betul didengarkan, betul-betul ditulis, dan tentunya akan diberi solusi. Nah, saya tadi kan bilang Mas Heru itu bijak, sabar, dan berakhlak. Sebenarnya kalau kita jadi gubernur, jadi pemimpin, ya cukup diserahkan bawahannya aja lah untuk lip service misalnya. Tapi kemarin tidak. Jadi gubernur itu ketika ada warga masyarakat waktu itu kaosnya putih ya, ibu-ibu itu agak keras dikit lah ngomongnya kepada petugas. Lalu kemudian gubernur yang baru ini Mas Heru Budi itu nyamperin, mendatangi dan menanyakan, coba. Itu kan keren sekali itu. Kadang-kadang masyarakat ketika kepentingannya itu tersalurkan, kalaupun misalnya itu anggap aja tertunda penyelesaiannya, tapi ketika ketemu pemimpinnya itu ada sesuatu yang dirasakan yang sangat-sangat bahagia. Nah, terus kemudian kenapa ada sih kemarin ketika ini misalnya mencontoh apa yang dilakukan Pak Ahok, lalu kemudian di medsos rame bahwa ini adalah representasi? Tidak. Mereka ini lupa bahwa Mas Heru ini juga melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi selama kebijakan Pak Anies Baswedan itu baik, maka diambil oleh Mas Heru. Kebijakan Ahok yang baik diambil. Nah, yang tidak baik tidak diambil, dievaluasi. Itu yang benar, dan saya percaya dengan apa yang dilakukan oleh gubernur yang baru ini. Apa sih Gus yang buat Gus percaya itu Gus bahwa akan kedepannya baik, lebih baik, mohon maaf. Betul. Pemimpin itu kalau kriterianya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sabar, terus kemudian bijak dan berakhlak, maka di sini Allah, Tuhan akan ikut membantu pemimpin seperti ini. Nah,
kriterianya kenapa saya katakan Jakarta akan lebih baik bukan berdasarkan klinik, bukan berdasarkan suara dari langit atau terawangan, bukan. Sekarang Mas Heru di birokrat itu berapa lama? Terus kemudian di pusat dia masuk di KSP. Otomatis kan komunikasi dengan para menteri yang ada sebelum dia dilantik sebagai PJ, dia punya bekal itu namanya jaringan network. Nah, itu poinnya. Yang kedua, Mas Heru juga punya jaringan yang kuat karena selama ini Mas Heru itu membangun komunikasi dengan SKPD ya, kepala dinas. Nah, itu kan mereka teman-temannya Mas Heru semua. Jadi ketika beliau ditunjuk di Jakarta, nah ini presiden kita juga luar biasa. Tidak memilih dari TNI, tidak memilih dari Polri, tidak memilih dari praktisi hukum, tapi memilih orang yang betul-betul mengerti tentang Jakarta. Nah, kalau Mas Heru ini sudah kenal dengan teman-temannya yang ada di SKPD DKI Jakarta, kan malah akan enak gitu loh. Nah, terus kemudian masyarakat kemarin itu juga sambutannya sangat positif sekali, seneng gitu loh. Tidak melihat sosok gubernur yang mudah marah, terus kemudian pandai mengolah kata, enggak gitu loh. Jadi yang mudah marah dan mengolah kata itu nggak dipakai sama Mas Heru. Jadi yang baik-baik dipakai sama Mas Heru, yang kurang bagus nggak dipakai. Nah ini enak, nanti masalah banjir saya percayanya adalah dia akan membangun komunikasi dengan Menteri PU, dengan Menteri ini, dengan TNI. Kenapa? Karena dia adalah orangnya Pak Jokowi, orangnya Presiden. Sehingga ketika halo, telepon, WA langsung diperhatikan. Sehingga imbasnya adalah kebijakan yang bagus, jaringan yang bagus itu kebijakannya turunnya ke masyarakat. Yang merasakan ya masyarakat Jakarta. Itu. Oke, harapan kedepannya Gus untuk Mas Budi Heru ini apa Gus? Ya harapannya ya cukup berpegang. Saya pernah Yai Said Agil itu pernah memberi nasihat kepada saya. Terus guru saya Gus Dur juga pernah memberi nasihat. Simpel kok hidup itu. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik pemimpin adalah yang memberikan manfaat dan kebaikan orang lain. Nah sekarang tanda tangannya Mas Heru ini berlaku. Istilahnya payu. Kata orang Jawa Timur tanda tangannya Mas Heru Budi ini payu. Nah dengan tanda tangan Mas Heru ini maka jaringan kebijakan itu nanti insya Allah akan dirasakan masyarakat dengan berpegang tadi kaidah agama khairun nas anfa'um linnas. Itu aja. Jadi siapapun yang jadi presiden ya udah pegang itu. Kalau niatnya tulus pasti hasilnya khairun nas anfa'um linnas, itu berbuat baik dan memberi manfaat untuk orang lain. Oke, makasih Gus. Ya, oke.